sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu undangan yang telah hadir di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di Desa Benjeliu. Yang terhormat Romo Pastor Porki Tilir yang telah hadir bersama kami di sini. Selamat pagi Romo. Yang terhormat Kepala SMPN 9 Borong beserta stafnya. Selamat pagi, selamat bergabung. Yang terhormat Kepala SDK Timur 1 atau yang mewakili, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Yang terhormat Kepala SD Impres Rentum Benjeliu atau yang diwakili. Yang terhormat Kepala SDN Tanjung serta staf guru yang luar biasa, dan juga tak lupa kami selamat datang untuk Ketua Komite dan juga Wakil Ketua Komite SDN Tanjung sekaligus perwakilan dari orang tua murid dari SDN Tanjung. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di SDN Tanjung. Semoga Bapak Ibu selalu disanjung. Sekali lagi dari tempat yang terhormat ini saya ucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung, serta terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang digelar pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Acara sosialisasi ini terselenggara berkat kerjasama antara kita juga akan perhatikan ada kata perubahan. Pendidikan sebetulnya itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau mau pendidikan kita itu berkualitas, maka mulailah kita sebagai seorang guru untuk mengubah diri kita. Start awalnya itu adalah ubahlah pola pikir kita. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu dibangun atau didasari dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan. Ketika kita menjalankan praktik pendidikan dalam suatu situasi yang tidak enak dan membiarkan peserta didik kita mengikuti proses pembelajaran dengan adanya rasa tertekan, gelisah, ataupun bahkan bisa mencapai level yang lebih tinggi, yaitu muncul perasaan takut ketika mengikuti proses pembelajaran, maka pendidikan-pendidikan seperti ini bukanlah pendidikan yang sebenarnya. Yang keempat itu bahwa pendidikan itu butuh suatu keteladanan. Satu hal yang saya masih ingat dari salah seorang yang bijak itu, yaitu Romo Pastor Porki, bahwa 1000 kata yang kita lontarkan itu tidak akan berarti sama sekali. Mending kita lakukan satu aksi nyata atau satu perbuatan nyata, itu akan lebih berarti dari 1000 kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Jadi keteladanan seorang guru itu sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya peserta didik itu merupakan peniru yang dulu. Guru adalah orang yang dewasa dan anak itu adalah peniru. Ketika seorang guru memberikan keteladanan yang positif atau yang baik ke peserta didiknya, maka dengan sendirinya peserta didik akan mengikutinya. Sebaliknya pun demikian. Dan yang terakhir, pendidikan itu bersifat tuntunan, bukan tuntutan. Kerap kali yang kita lakukan, khususnya secara repetitif saya sudah melakukan, bahwa selama ini sebelum saya bergabung di program pendidikan guru penggerak, yang saya lakukan atau yang saya praktikkan dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang bersifat menuntut. Jadi apa yang saya mau harus diikuti oleh siswa. Tapi setelah saya mengikuti program ini, satu kesadaran penuh
bahwa saya telah disadarkan kembali bahwa pendidikan itu bukan menuntut, tetapi menuntun. Guru adalah hamba bagi peserta didiknya, dan peserta didik adalah tuannya. Ketika seorang guru menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai hamba, maka yang di dalamnya itu dia akan menjalankan pelayanannya itu dengan semangat pelayanan kasih. Seperti dengan sepenuh hati dia menyadari tidak menjadi guru tidak hanya sebagai pilihan atau panggilan hidupnya semata, tetapi dia akan bertanggung jawab terhadap pilihan dan panggilan hidupnya tersebut. Karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan itu adalah menuntun seluruh tumbuh kembangnya anak agar anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik, Bapak Ki Hajar Dewantara, tentunya kita sering mendengar atau bahkan di SD dulu kita pernah mendapatkan istilah semboyan Ki Hajar Dewantara. Itu yang saya dapat di SD dulu. Atau lebih kerennya sekarang itu orang lebih keren menggunakan kata trilogi pendidikan, yakni Inarso Sunggulodo, Imadia Mangkarso, dan Budi Handayani. Ini adalah pendidikan bagian dari kebudayaan Indonesia, dan itu tidak terlepas sebenarnya dari pendidikan yang ada kaitannya dengan kebudayaan kita orang Manggarai, yang biasa kita sebut dengan toy, tonding, dan titong. Ketika seorang guru memberikan suatu arahan toy-toy yang baik kepada peserta didiknya atau dalam lingkungan keluarga anak-anaknya, maka hasil akhirnya tentu kita akan merasakannya sendiri, bagaimana kepribadian dari anak tersebut, bagaimana perbuatan yang dihasilkannya. Kemudian tonding, bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus dilakukan itu lewat suatu perbuatan nyata, karena itu lebih real diikuti oleh peserta didik ketimbang kita hanya sebatas memberikan arahan atau nasihat-nasihat. Kemudian yang terakhir itu kaitannya dengan kebudayaan Manggarai dengan trilogi pendidikan Hajar Dewantara itu, yaitu titong. Ketika sebuah titong dan tonding sudah kita jalankan, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah titong itu sendiri. Tonding sudah, tonding sudah, yang terakhir adalah titong. Titong ini maksudnya itu memberikan tuntunan, jangan lepas, selalu berkelanjutan. Pendidikan-pendidikan yang kita berikan itu harus terprogram atau harus berkelanjutan, tidak boleh berdiri atau berhenti pada satu titik. Dengan demikian, Bapak Ki Hajar Dewantara itu memberikan suatu pengertian pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka itu tidak hanya sebagai pribadi, tetapi juga sebagai anggota masyarakat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, pendidikan itu sebetulnya mempunyai lingkup atau lingkungan pendidikan anak itu dibedakan atas 3 yang dikenal dengan tribusa pendidikan. Yang pertama itu pendidikan yang diperoleh anak itu mulai dari lingkungan keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Yang pertama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak itu belajar. Jadi kerap kali kita sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua kurang menyadari bahwa pembentukan atau proses belajar pertama anak itu ada di lingkungan keluarga, dan waktu terbanyak menghabiskan proses belajar ini di lingkungan keluarga itu sendiri. Sekolah hanya sebagai lanjutan, kemudian masyarakat juga tentunya mempunyai pengaruh. Di lingkungan masyarakat, minta maaf barangkali kita mendengarkan statement-statement seperti ini. Ketika anak-anak ataupun siswa kita melakukan kesalahan, itu kalau misalnya siswanya itu masih di lingkungan sekolah, kita selalu bilang, ya jangan mama baru. Begitu. Sebaliknya, ketika sudah berada di rumah, anak-anak melakukan kesalahan, itu ajar guru di sekolah. Di sini
mau mengkabarkan bahwa kita selalu mengkambing-hitamkan orang lain. Ketika berada di sekolah, kesalahan yang dilakukan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak itu karena memang di lingkungan keluarganya itu tidak diberi arahan atau seperti apa baiknya berperilaku. Begitupun di lingkungan keluarga saling lempar kesalahan. Tetapi sebetulnya lingkungan pendidikan anak itu ada 3 dan itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Keluarga tidak boleh berjalan lain dengan sekolah ataupun masyarakat. Begitupun sebaliknya. Karena lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang dapat membentuk karakter dan juga pendidikan bagi seorang anak. Kemudian dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ini tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Kalau di lingkungan keluarga, sebagian besar yang biasa kita lakukan selama ini sebatas pada pembentukan karakter bagi seorang anak kita dan juga penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemudian sekolahnya itu hanya sebagai tempat atau lembaga yang melanjutkan segala pendidikan-pendidikan yang diperoleh anak itu pada lingkungan keluarga. Begitupun masyarakat, di lingkungan masyarakat anak akan belajar bagaimana hidup bersosialisasi dengan baik dengan orang. Bagaimana ketika dia berada di tengah lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, dan bagaimana cara dia membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain, orang yang berada di sekelilingnya. Ya, dari pendidikan-pendidikan yang sudah kita jalankan tentunya mengalami suatu perubahan. Kalau dulu pendidikan yang kita alami pada zaman dahulu itu pendidikan yang dijalankan itu berpusat pada guru atau dikenal dengan istilah teacher center. Segala sesuatunya adalah sumber ilmu bagi peserta didik itu adalah guru. Ilmu-ilmu yang didapat oleh guru itu sudah saatnya untuk dituangkan ke peserta didik. Hal yang mendasar kenapa ini diterapkan? Karena ada anggapan bahwa peserta didik itu adalah sebuah botol kosong atau tabula rasa. Dia tidak memiliki kemampuan atau potensi apa-apa sejak dia dilahirkan. Dan hal ini tentunya kita pernah mengalaminya. Kalau usia-usia seperti saya pernah mengalaminya itu. Apalagi dengan para senior saya yang hebat, tentunya sangat mengalami hal tersebut. Kita hanya mengikuti dan juga menerima apa yang disampaikan oleh guru. Terkait baik tidaknya untuk pribadi kita, itu tidak menjadi soal bagi guru itu sendiri. Intinya, ilmu-ilmu yang sudah didapatnya itu dia berikan sepenuhnya kepada siswa. Dan tugas siswa adalah datang dengar diam, lalu pulang membawa ilmu-ilmu tersebut. Kemudian berangkat dari paradigma lama ini, pendidikan di Indonesia mencoba untuk keluar atau melakukan suatu perubahan yang sekarang kita sedang laksanakan atau praktikan pendidikannya itu terkait dengan pendidikan yang berpusat pada siswa atau dikenal dengan student center learning. Jadi di sini tugas guru sebetulnya hanya sebagai fasilitator, sebagai pamong, dan dia hanya menuntut murid-muridnya. Hal ini dijalankan karena pada dasarnya itu anak-anak itu sudah memiliki kepribadian yang unik dan memiliki beragam potensi yang sudah dibawanya atau dimilikinya sejak ia dilahirkan. Tugas guru adalah menuntut yang walaupun sejak ia dilahirkan itu potensi-potensinya itu masih belum jelas atau masih tersamar. Tetapi bagaimana peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai seorang guru untuk memperjelas agar ibaratnya itu sebuah tulisan. Ketika dia sejak dilahirkan sudah di kertasnya itu sudah diisi, tetapi tulisannya itu masih belum jelas atau belum terang. Tugas kita sebagai seorang guru ataupun pendidik dan juga orang tua itu menebalkan atau menerangkan apa yang masih tersamar itu.
yang dijalankan itu harus sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak, kodrat alaminya dan juga kodrat zaman, tuntutan zaman. Kita tidak boleh berhenti pada kodrat alam saja, tetapi bagaimana dunia ini menuntut kita untuk selalu melakukan berbagai perubahan. Dalam paradigma baru pendidikan ini ada istilah teacher center versus student center learning dan sistem AMO. Guru hanya berperan sebagai pamong, sebutan untuk guru sebagai fasilitator yang bertugas untuk menuntun proses pengembangan bakat alamiah dari seorang anak, dan pada akhirnya dia akan mencapai apa yang disebut dengan keselamatan dan kebahagiaan. Pada posisi tertentu, guru tidak perlu mengambil bagian dalam pendidikan anak, tetapi dalam situasi tertentu juga ada hal-hal tertentu yang membuat guru harus berperan penting di dalamnya. Nah, itulah yang harus kita jalankan sekarang, bahwa kita harus berperan sebagai pamong, yang mana pendidikan pada akhirnya itu tujuannya itu hanya sebatas menuntun, bukan menuntut. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai seorang pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Ketika kita menjadi seorang petaninya atau tukang kebunnya, maka peserta didik kita adalah biji-biji atau bulir-bulir tanaman yang hendak kita tanam pada lahan yang sudah kita siapkan. Bila biji tanaman yang mau kita tanam adalah biji yang berkualitas, tetapi kita semaikan ia di lahan yang gersang tanpa perawatan dari seorang petani, tanpa tuntunan dari seorang petani, maka hasilnya pasti tidak akan optimal. Sebaliknya pun, ketika kita tanam itu biji atau bulir-bulir yang kita tanam itu biji-biji yang kurang perawatannya, pengairannya cukup, pasti akan menghasilkan suatu tanaman yang berkualitas. Seperti itulah ibarat kita sebagai seorang guru. Tergantung bagaimana kesadaran hati kita membangun suatu pendidikan yang baik itu seperti apa. Tetapi pada intinya tujuan pendidikan itu dijalankan itu harus, gurunya itu harus bersifat pamong dan berhamba pada anak, bukan menjadi guru yang banyak menuntutnya. Dalam mencapai pendidikan, agar peserta didik itu mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan budaya positif. Di sini tokoh pendidikan kita mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus berada dalam suatu situasi dengan penuh kemerdekaan. Jadi maksudnya di sini bahwa disiplin positif itu dibangun bukan karena paksaan atau dorongan-dorongan atau motivasi-motivasi eksternal dari luar. Tidak, itu dibangun atas dasar kesadaran penuh dari seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia meyakini ketika dia melakukan atau mempercayai hal itu, bahwa ada hal mendasar yang baik, yang positif yang ada di dalam dirinya. Disiplin positif merupakan suatu program yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak untuk menjadi pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri, dan juga dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya sendiri, lebih kepada kesadaran diri. Perbedaan disiplin biasa yang sering kita lakukan atau praktikkan selama ini dengan disiplin positif, kalau disiplin biasa itu
biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa, dan di dalamnya ada peraturan yang sangat jelas. Itu dibangun oleh penguasa dan harus diikuti oleh orang yang di bawahnya, yang dikuasainya. Bahwa apa yang dia lakukan itu, apa yang dibuat, peraturan yang dibuat itu wajib hukumnya untuk kita taati. Itu contoh nyata disiplin biasa, dan itu dibangun karena tekanan ataupun paksaan. Misalnya peserta didik kita, contoh konkret yang kita alami bahwa ada peraturan di sekolah itu yang mungkin saja masih berlaku di lembaga-lembaga pendidikan kita, bahwa anak-anak diwajibkan untuk datang tepat waktu. Misalnya anak-anak diminta untuk datang tepat sebelum pukul 7, dan itu aturan. Ketika anak-anak melanggarnya, nah disitulah peran kita sebagai seorang guru memberikan dia yang apa yang disebut dengan sanksi. Itu sebetulnya disiplin biasa, disiplin-disiplin yang biasa kita lakukan yang hanya berfokus pada peraturan. Sedangkan yang membedakannya dengan disiplin positif itu, kalau disiplin positif itu dibangun atas dasar kesadaran penuh dari seseorang. Ketika seorang guru, hal yang konkret yang sudah kita lakukan, salah satu penerapan disiplin positif tadi dalam kegiatan sosialisasi kita kali ini adalah bahwa sebelum kegiatan sosialisasi ini dimulai tadi, kita sudah buat sebuah kesepakatan kelas bahwa itu bukan peraturan, tetapi itu merupakan kesepakatan yang dibangun atas dasar kesadaran kita. Pernyataan-pernyataan di dalamnya juga itu tadi itu berangkat dari kemauan atau keinginan dan keyakinan kita bahwa ini merupakan untuk tujuan yang baik. Guru dalam praktik pendidikannya ini berperan sebagai detektif yang terus berusaha memahami akar masalah. Kemudian dia akan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada masalah-masalah yang terjadi. Itu yang membedakan disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin positif berarti ada kerjasama dari semua pihak yang membuat kesepakatan. Sedangkan kalau disiplin biasa itu hanya berisi peraturan. Ada atasan, ada bawahan. Kau harus ikuti. Itu yang membedakan disiplin biasa dengan disiplin positif. Ya, selanjutnya ya, mohon maaf teknisnya bermasalah. Ya, kita rehat sejenak, mungkin bisa seperti itu sambil menanti konek lagi. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Segala sesuatu yang kita buat pada dasarnya itu punya tujuan tertentu. Orang melakukan sesuatu itu karena memang memiliki suatu tujuan yang pasti. Dan di sini hal yang memotivasi perilaku manusia itu dibedakan atas 3. Kenapa dia melakukan sesuatu? Yang pertama itu bahwa dia melakukannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun hargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, pada poin 1-2 itu lebih kepada motivasi yang berasal dari luar atau dikenal dengan motivasi eksternal. Ketika seorang siswa melakukan sesuatu, bisa jadi tanpa kita sadari bahwa dia hari ini misalnya dia datang tepat waktu, kemudian tanpa ada suruhan dari guru-guru bersihkan kelas, dia sudah membersihkan
membersihkannya. Ketika guru datang kelas sudah dibersihkannya. Kemudian setelah kita amati bahwa apa yang mendasari dia melakukan ini, dan bisa jadi yang dilakukannya itu karena dia ingin mendapat pujian. Kemudian ada juga dalam pendidikan kita dulu itu, kalau misalnya muridnya itu berprestasi, mendapatkan juara, maka imbalan yang didapatkan oleh peserta didik itu, saya juga sendiri yang alaminya dulu itu mendapatkan hadiah berupa buku ataupun poin. Dan sebetulnya ini hanya bersifat motivasi-motivasi yang muncul dari luar. Akan tetapi satu harapan bahwa ke peserta didik kita, bahwa yang mau kita tanamkan, bahwa dia melakukan sesuatu itu, motivasi perilakunya itu didasarkan pada poin yang ketiga, bahwa dia melakukannya itu karena dia menjadi orang yang mau seperti apa yang dia inginkan, bukan karena dia mau mendapatkan imbalan ataupun pujian, tetapi dia sadar bahwa ini merupakan keinginannya sendiri, bahwa ini merupakan bentuk bagaimana dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia yakini bahwa ini merupakan hal positif yang ia harus miliki. Ini juga penting bagi seorang guru yang kerap kali mungkin saja selama keluarga atau lingkungan sekolah kita. Dari 5 posisi kontroversi, dan yang bertanggung jawab untuk mengawasi orang yang diawasinya itu adalah guru itu sendiri. Di sini seorang guru akan mengawasi peserta didik yang bermasalah, dan peserta didiknya itu di sini dia akan mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan nanti itu seperti apa. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau kita mengambil posisi ini, maka kita perlu berkolaborasi. Di sini ada kerjasama sudah. Ketika peserta didik mengalami masalah, kita hadirkan ia, kemudian kita duduk bersama dan berbagi kira-kira bagaimana menangani masalah tersebut. Nah, dari sini kita arahkan siswa untuk mengenali akar masalahnya, kemudian kita memilahkan tindakan yang salahnya itu seperti apa, kemudian mengembalikan siswa ini ke kelompoknya itu dengan memberikan penguatan-penguatan. Karena di sini siswa sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah, kemudian dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan pada akhirnya dia kembali ke kelompoknya, dia membawa suatu kekuatan baru, yaitu nilai-nilai positif yang sudah dia terima dari si pengontrol tadi sebagai manajernya itu. Dan yang kita harapkan adalah kita sebagai orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah harus memilih, dan wajib hukumnya kita harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai penghukum itu tidak akan berdampak negatif kepada peserta didik kita, tidak hanya memberi dampak psikisnya tetapi juga fisiknya. Dan juga yang merugikan untuk kita guru itu, kita akan terjerumus pada undang-undang perlindungan dan kekerasan anak. Bisa jadi ketika pihak keluarganya itu meresponnya terlalu jauh, maka kita berada pada ranah kepolisian atau apa yang lainnya yang membuat kita masuk dalam undang-undang perlindungan dan kekerasan pada anak itu sendiri. Jadi kita diharapkan untuk mengambil lebih amannya itu kita mengambil posisi manajer. Kapan kita diperlukan kita masuk. Ya, dalam mengimplementasikan budaya positif, penting bagi kita untuk menerapkan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Contoh konkretnya tadi dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Kalau kami di Lembaga Pendidikan SD Tanjung ini, mungkin untuk 2 teman saya yang senior sudah lakukan dari dulu, karena mereka sudah mendahului saya mendapatkan pendidikannya itu, mereka sudah terapkan 1 tahun yang lalu, tetapi saya secara pribadi baru terapkan setelah
masih proses pendidikan guru penggerak ini, bahwa segala sesuatu itu dibangun atas dasar sebuah kesepakatan. Apapun tindakan yang kita lakukan punya tujuan tertentu. Begitupun dengan keyakinan yang harus kita yakini bahwa itu merupakan nilai-nilai positif yang harus ada dalam diri kita. Dan keyakinan-keyakinan ini akan tentunya akan memperkecil volume bagaimana kita melakukan suatu pelanggaran. Di sini keyakinan itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu bukan peraturan. Kalau peraturan dari atas ke bawah, sedangkan keyakinan itu dia sejajar karena di dalamnya itu semua pihak itu mengambil bagian atau berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan motivasi yang paling mendasar dalam membuat suatu keyakinan itu adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ya, keyakinan itu bukan sebuah peraturan. Bahwa dalam pembentukan suatu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Maksudnya di sini itu kalimat-kalimat kita gunakan dalam membuat kesepakatan itu jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif. Misalnya, jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Itu tidak boleh dibuat dalam suatu kesepakatan. Tetapi menggunakan bahasa-bahasa fair atau apa yang bersifat universal yang kita yakini tanpa ada konotasi negatif di dalamnya. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Datanglah sekolah tepat pada waktu. Jangan misalnya kita di situ datang sekolah tepat jam 7, itu sudah peraturan, bukan suatu keyakinan. Itu yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan. Kemudian itu tadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu juga tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kita buat, pasti kita lupa. Karena jujur, ingatan seseorang itu ketika semakin banyak yang dia masukkan, maka yang lama-lamanya itu pasti pelan-pelan akan menghilang ketika tidak ibaratnya sebuah ruangan. Kalau sudah lama, kemudian tidak ada perawatan atau renovasi, maka ruangan itu pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang tampaknya itu menjadi buruk atau tidak enak dipandang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa juga kesepakatan yang kita bangun, yang sudah kita bangun itu bisa saja dalam waktu tertentu itu akan berubah seiring dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Tidak serta-merta bahwa kesepakatan yang sudah dibuat dalam satu kelas itu akan berlaku dalam satu semester. Tidak. Ketika mengalami seiring berjalannya waktu atau dalam proses mengalami suatu perubahan yang memang tidak sesuai, bisa kita buat ulang kesepakatannya. Tidak harus dari awal sampai akhir itu saja. Tidak. Artinya di sini dia tidak statis. Ya artinya, tapi masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Tetapi dalam restitusi ini dia akan bekerja sama dengan peserta didik yang bermasalah atau anak-anak yang bermasalah itu untuk menemukan akar masalahnya seperti apa, baru kemudian bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga ketika anak itu sudah tahu akar masalahnya, kemudian solusinya, maka dia akan secara tidak sadar dia akan menyadari, oh ini sudah salah. Kemudian perasaan yang dibangun dalam restitusi itu bukan karena suatu paksaan, bukan karena aturan, tapi karena adanya hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara pihak yang bermasalah dengan guru yang menanganinya itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kalau gurunya itu hanya sebatas memberikan tawaran-tawaran saja, bukan memberikan suatu statement yang oh kau harus lakukan ini. Seperti itu. Restitusinya itu hanya sebuah berisi tawaran-tawaran yang di dalamnya itu tentunya berisi nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kemudian yang terakhir, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bahwa di sini kembali peran gurunya itu sebagai fasilitator.
fasilitator, sebagai pamong dan juga among dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Hal yang paling penting bagi kita, baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru itu, ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita atau anak-anak kita yang memiliki masalah, penting bagi kita untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Karena dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkah, ada 3 langkah penting yang harus kita buat. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini posisi seorang guru itu dia tidak menangani seorang peserta didik yang bermasalah itu ketika dia mengambil posisi menstabilkan identitas. Di sini dia akan memposisikan siswanya itu untuk menjadi orang yang menyadari kesalahan, tapi bukan menjadi orang yang gagal, yang telah gagal. Maka dengan sendirinya secara psikis anak ini akan percayai bahwa apa yang sudah dilakukannya itu telah melanggar, tetapi tanpa menghilangkan seperti apa identitas yang sebenarnya, nilai-nilai kebajikan yang harus dia miliki. Contoh-contoh kalimat yang bisa kita terapkan dalam penerapan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas ini. Misalnya ketika kita sudah berhadapan dengan anaknya, di depan kita sudah ada anak yang bermasalah, baru kemudian ungkapan-ungkapan yang bisa dilakukan bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu sebetulnya tidak hanya kamu yang melakukannya. Saya juga sebagai seorang guru pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat-kalimat seperti itu membuat identitas anaknya itu merasa sedikit dikuatkan. Karena apa? Dari kalimat itu kan mengandung satu pesan bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak terbatas pada suatu kesalahan itu. Bagaimana dia akan berjuang untuk bangkit dari kesalahan itu menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah yang keduanya itu validasi tindakan yang salah. Di situ kita arahkan pelan-pelan, kita arahkan. Nah, kita berdiskusi. Baru kemudian kita masuk kepada intinya itu. Dari masalah atau perbuatan yang sudah kamu lakukan tadi, menurut kamu apakah itu sudah benar atau tidak? Bagaimana respon anaknya itu? Pasti tentunya dia bilang ketika dia sudah melakukan dan dipanggil seperti itu, pasti dia akan sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya itu sudah salah. Pasti dia bilang, maafkan saya, itu saya salah, maafkan saya Pak, saya sudah salah. Nah, setelah itu kita akan memberikan penguatan kepadanya bahwa perbuatan yang sudah dilakukannya itu kita menganggap saja bahwa itu tidak seberapa. Bisa saja kamu melakukan hal yang lebih dari ini, tetapi kembali kita mengingatkan bagaimana keyakinan. Masuk ke poin 3 sudah, keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang sudah kita bangun. Kita arahkan dia untuk mengingatkan kembali apa-apa yang menjadi suatu nilai-nilai positif atau keyakinan-keyakinan apa saja yang sudah kita buat bersama untuk kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga kita harus menghargai apa yang menjadi kesepakatan bersama tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, itulah materi-materi tentang implementasi budaya positif yang penting bagi kita sebagai seorang guru dan juga orang tua di rumah perlu kita ketahui bersama. Adapun hal-hal yang sudah kami terapkan selama ini, ada beberapa kegiatan di lembaga pendidikan SD Tani itu sebetulnya banyak, hanya karena di sini kami hanya saya masukkan pada kegiatan proses pembelajaran lebih kepada penanaman karakter dari siswa itu sendiri. Seperti inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kami jalankan sejak dua senior saya ini sangat mengikuti proses pendidikan guru penggerak, dan saya mengikuti teladan yang sudah mereka berikan kepada saya. Ini hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi minta maaf kepada orang tua kalau selama ini sedikit-sedikit juga
dan Sabtu, dia nggak rumput, dia nggak anak luku, dia apa? Sebetulnya karena kita ini terlahir sebagai anak petani, maka yang kita tanamkan pendidikan sebetulnya itu juga kita harus berakar pada apa yang menjadi fondasi dasar kita. Kami tidak memberikan sesuatu yang sangat berharga, tapi setidaknya mereka akan menyadari sebagai bekal mereka di masa depannya. Ketika mereka sudah kembali, karena sekolah sekarang itu tujuan akhirnya bukan menjadi seorang pejabat, tetapi ketika mereka sudah paham dan dengan baik secara sadar mereka memahami bahwa pendidikan itu penting dan karakter mereka bagaimana dibentuk dengan baik, itulah tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri melalui kegiatan atau aksi-aksi nyata. Tidak bisa hanya sebatas kata-kata. Jadi sebelum saya mengakhiri pemaparan materinya itu, saya hanya mau minta dukungan dari kita semua agar kita tetap bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik, baik dari lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri maupun dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Karena sekolah yang berkualitas dan baik itu tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, tapi bagaimana kerjasama dari semua pihak yang turut membangun agar terciptanya pendidikan yang menuntun dan pada akhirnya itu anak-anak kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Jenny yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu serta sosialisasi yang saya hormati. Jadi untuk sekedar informasi saja, jika kita mau mendapatkan informasi lebih banyak berkaitan dengan budaya positif atau kegiatan-kegiatan kami yang ada di Seni Tanjung, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi channel YouTube kami SDN Tanjung, dan saat ini kita sedang live streaming untuk kegiatan kali ini, dan juga materi-materi lain yang ada di blog pribadi saya. Tinggal ketikkan nama sepas-sepas nanti akan muncul sendirinya berkaitan dengan materi-materi yang materi-materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi sesi diskusi ini dibagi ke dalam dua termin. Yang pertama, termin pertama itu berupa pertanyaan informatif, dan termin yang kedua itu sesi berbagi praktik baik. Nah, 99% peserta sosialisasi kali ini merupakan kaum akademisi, tenaga pendidik yang masih aktif mengajar di sekolahnya masing-masing. Di sini juga telah hadir Romo Pastor Paroki yang luar biasa. Beliau adalah kaum rohani Katolik, tetapi sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Beliau pernah menjadi pemimpin di SMA swasta Katolik, SMP Santo Fransiskus Xavier, dan juga pernah menjadi kepala sekolah di SMA Santo Anulus Nuku. Jadi tidak salahnya begitu banyak praktik-praktik baik dari sekolah-sekolah ternama dan juga dari sekolah-sekolah Bapak Ibu yang perlu kita share bersama di tempat ini supaya kita saling belajar satu sama lain. Jadi untuk sesi diskusi yang pertama berkaitan dengan pertanyaan informatif, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Selanjutnya kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya selaku pribadi dan lembaga berterima kasih untuk SDN Tanjung yang sudah mengundang kami, dan rupanya ini pengalaman pertama melihat seorang guru hebat mendedikasikan dirinya dan bisa
mengulas satu persatu. Saya tadi terus terang sumpah saya terpaku benar. Hanya karena tadi kebetulan ada telepon dari dinas sehingga saya sedikit keluar. Tadi saya sudah melanggar kesepakatan bahwa HP ini, tapi kebetulan karena satu dan lain hal maka saya harus ini. Tapi satu hal yang mau saya garis bawah di sini tentang budaya positif. Apa yang Ibu Jelly jelaskan itu memang luar biasa. Dan banyak hal, khususnya guru, itu banyak hal yang tertinggal soal bagaimana kita membuat anak-anak kita untuk menjadi berpikir positif. Karena selama ini kita selalu ada cium yang lama mengatakan bahwa siswa itu kertas putih yang dicoret baru mereka tahu, tapi dilihat dari penjelasan bahwa mereka sudah ada sebelum mereka dibentuk di dalam kandungan. Jadi memang benar keluarga adalah sekolah pertama dari anak-anak. Lalu yang berikut, ketika mereka masuk di pendidikan, kita dengan berbagai macam karakter, dan seperti yang tadi Bu Jelly juga menjelaskan tentang bagaimana lukanya, itu kadang itu terbawa di dunia pendidikan, karena menurut kita itu yang terbaik, padahal itu sesungguhnya itu salah. Karena kita dididik di tahun 80-an itu dengan kekerasan fisik. Jadi orang tua selalu mengatakan intinya bahwa tinggalkan kami nafas. Pulang sekolah juga kami lebih diberi punishment yang lebih luar biasa daripada sekolah. Bahkan tidak diberi makan, karena ada hal-hal tertentu yang mereka sudah percayakan kepada sekolah. Yang berikut, selama berapa tahun ini saya bergelut sebagai manajer di SMP Negeri 9. Banyak hal luka yang kadang membuat kita juga selalu dibayang-bayangi dengan luka itu. Contoh, ketika kita dulu kita kuliah, kita mau jadi guru profesional. Setelah jadi guru, kita mau jadi kepala sekolah, lulus PNS. Setelah jadi lulus PNS, kita mau, setelah prajabatan kita mau harus lebih tinggi lagi. Tetapi di waktu-waktu yang seperti dijelaskan tadi, sejarah itu sudah banyak hal yang kita buang. Buangnya karena tuntutan pribadi, tuntutan golongan, pangkat harus memaksa kita untuk bisa terjun di dalam lapangan. Tapi selama 1 tahun ini, dengan kiat-kiat yang tadi yang Ibu Jelly sudah buat bersama teman-teman di sini, itu pernah saya lakukan sebelum di tahun 2009 di Kota Koba 1. Jadi bagaimana membuat sebuah kesepakatan, tetapi dia tidak mengacu pada anak-anak, tidak boleh mereka sendiri yang berpikir, kita hanya sebagai motivator. Jadi kesepakatan itu ya nanti akan mereka lihat sebagai jembatan atau koridor atau pintu, agar kalau kami melakukan ini sebuah kesalahan dan ini sebuah kesadaran. Jadi ketika tadi bagi kertas itu, saya teringat kembali ketika saya masih honor dulu. Lalu ketika berada di tempat di mana saya sudah lulus, manajer yang utama itu juga penting, yaitu minta maaf, kepala sekolah. Itu dia seorang manajerial. Dia bukan hanya sebagai pemantau, dia bukan sebagai penghukum, tetapi dia sebagai manajerial. Jadi terus terang selama ini itu juga dirasakan oleh teman-teman dan anak-anak. Saya tidak tahu karena saya juga tidak bisa menggeluti hati mereka, tapi kami lebih banyak ke program-program yang muaranya ke siswa, yang dimana kalau kita hanya sebagai pemantau, siswa hanya bisa melihat apa yang diajar, tetapi kreativitas dan inovasi yang ada dalam diri mereka itu semacamnya terkubur. Karena kita lebih banyak, kau harus begini, kau harus begitu, kau harus begini, kau harus begitu. Tetapi setelah kami melakukan program-program untuk berbasis ke siswa,
saya melihat rupanya ada hal-hal tertentu yang anak itu sendiri miliki, sehingga saya bersama teman-teman, minta maaf, kami tidak biasa dalam bentuk formal seperti ini. Ketika ada yang perkumpulan, saya selalu bertanya, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita buat. Jadi pola itu yang selalu kami lakukan, sehingga setiap bulan itu ada saja kegiatan yang menjawab sebelum P5 kurikulum Merdeka muncul. SMP 9 sudah melakukan itu, dan ini satu hal positif yang baik. Lalu yang berikut, ketika berada di sini, ada terus terang SDN Tanjung ini sebuah lembaga inspirasi. Yang saya lakukan tadi, mungkin sebentar ada guyonan tadi ketika bertemu bersama, tapi ada satu motivasi khusus bagaimana kita bisa menangkap program baik itu kementerian, karena terus terang untuk skala kabupaten itu sendiri mereka juga menangkapnya dari kementerian. Tapi akses sekarang ini guru-guru yang mengakses itu di kementerian. Sehingga contoh seperti Ibu Elvi, Pak Tian, Pak Heri yang sekarang lagi mau ini, Ibu Celi, luar biasa. Mereka bisa menginspirasi, mereka juga bisa memberikan suatu hal yang positif untuk kami. Jadi saya sarankan lagi kepada teman-teman yang sudah mengajar 5 tahun ke atas, itu selalu membuka SIM PKB. Saya selalu mengatakan pada teman-teman saya, buka SIM PKB, karena SIM PKB itu adalah SIM seorang guru mau jadi kaya, karena kita semua butuh kesejahteraan, itu otomatis. Kalau mau kaya, buka SIM PKB, karena kekayaan kita ada pada SIM PKB. Jadi kalau kita tidur, maka SIM PKB juga tidur. Sehingga terima kasih banyak. Saya hanya mau sedikit bertanya, kira-kira dari sekian ulasan yang Ibu Celi tadi sudah jelaskan tentang budaya positif ini, kira-kira program apa yang bisa dilakukan untuk skala kita, khusus di sekitar kita, untuk di sekitar paroki. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk program bersama agar budaya positif yang tadi Teh sudah jelaskan itu bisa bermuara pada siswa-siswi. Karena terus terang, kami sebagai pimpinan kadang punya kelemahan. Kelemahan kami itu selalu berpikir tentang biaya. Itu selalu pada kondisi biaya. Selalu pada kondisi biaya. Karena ada 2 pos itu sudah betul-betul tertera dengan item-item. Kalau komite paling-paling ada beberapa item. Lalu pada pos itu sudah dengan item-itemnya. Nah mungkin dari sini, dari budaya positif ini, kira-kira apa yang bisa kita buat dalam sebuah program agar bisa munculkan bahwa ini sebuah budaya positif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sekitar yang bisa kita kerjasama, agar apa yang Ibu Celi lakukan tadi, yang Ibu Celi jelaskan, itu bisa diimplementasikan kepada kami di lembaga-lembaga yang lain. Karena terus terang, kemarin ketika Hari PGRI dan HKM itu ada banyak hal yang saya dapatkan dari sini. Jadi tidak salah kalau pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mempercayai kita untuk bisa menerima sebuah tugas berat untuk ulang tahun sekaligus Expo Pendidikan. Jadi mungkin dengan cara ini kita harus bisa rebut di 2023 ini Expo itu. Kita rebut lagi. Karena mereka melihat pencapaian tertentu untuk kita di sekitar sini, bahwa lembaga-lembaga kita ini luar biasa.
di desa seperti Ibu Elvi bilang, tetapi kita orang kampung tapi bukan kampungan. Kita orang kampung yang lahir di desa, tetapi kita punya 1000 talenta yang memperkaya orang kota. Karena kita semua guru ini lahirnya dari desa, kecuali saya. Baik, jadi itu sedikit guyonan. Tapi terima kasih banyak. Mungkin ada satu program tertentu yang bisa kita kolaborasi tentang budaya positif ini, agar hari ini hari bersejarah seperti Ibu Seri katakan tadi, bahwa sudah menjelaskan ini secara detail dan saya terkesima benar. Jadi terima kasih banyak Ibu Seri, engkau luar biasa. Saya tidak sia-sia datang dan menikmati bagaimana engkau mengulas begitu detail tentang budaya positif. Jadi terima kasih banyak. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Efrit yang telah berbagi pengalaman tadi berkaitan dengan manajemen pembinaan sekolah. Habis itu rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap program-program yang ditawarkan oleh kementerian. Dan juga satu pertanyaan yang saya ingat tadi berkaitan dengan kira-kira program apa saja yang bisa berdampak luas, bukan hanya sebatas para lingkungan SDN saja, tapi program yang bisa mencakupi seluruh sekolah-sekolah yang ada sekitar, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan sekolah saja, tetapi juga dengan tokoh-tokoh agama dan juga. Terima kasih karena sudah berbagi praktik baik melalui pengalaman-pengalaman yang berharga yang sudah dialami oleh Pak itu tadi, tentunya akan menginspirasi saya untuk menjadi seperti apa saya ke depannya. Baik, langsung saja terkait dengan implementasi budaya positif itu sendiri. Pada dasarnya, sebelum ke orang lain itu, langkah awal yang kita harus ambil adalah ke diri sendiri. Kalau kita mau berubah atau mengubah orang lain, ubah dulu diri sendiri. Ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri dengan baik, maka pelan-pelan orang di luar kita akan mengikuti keteladanan yang kita berikan